Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sekalian serta teman-teman yang kami banggakan. Masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita dan penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan pada masa ini diisi dengan bentuk fisik yang kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pemikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilat, walau banyak jerawat tetapi tidak kawat, karena masih banyak obat di toko-toko terdekat. Oleh karena itu, pantas bila para pemuda dan para remaja menjadi salah satu penentu maju dan mundurnya suatu negara. Sebab sudah terbukti sejak dahulu kala hingga saat ini dan sampai yang akan datang, sesuai dengan fitrahnya, remaja dan pemuda menjadi tulang punggung suatu negara, penerus estafet perjuangan terhadap bangsanya. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Ghulaini, seorang pujangga Mesir, berkata, inna fi yaddi syubban amrul ummah wa fi aqdamiha hayatiha. Sesungguhnya pada tangan pemuda lah urusan umat, dan pada kaki mereka terdapat kehidupan umat. Mengingat betapa pentingnya remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, maka pada kesempatan yang baik ini kami akan menyampaikan syarah dengan tema Remaja dan Pemuda sebagai Generasi Penerus Bangsa yang berlandaskan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama-Mu ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka orang anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hadirin sekalian, Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Adim atau yang dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir menyebutkan, menurut riwayat Ibnu Abbas, ayat ini turun berkenaan dengan seseorang yang mewasiatkan kepada anaknya, yaitu wasiat yang akan membawa kemudaratan bagi dia. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk mengubah wasiat tersebut pada ketakwaan dan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut ayat di atas, jelas-jelas Allah telah memerintahkan manusia supaya tidak meninggalkan generasi penerus yang lemah, baik secara fisik, mental, ataupun intelektual. Karena ini bisa menjadi penyebab kemunduran.
Apabila generasi yang ada sekarang maupun yang akan datang mempunyai kelemahan dalam hal-hal tersebut, maka bisa dipastikan mereka mudah terhanyut dari gelombang bencana kemerosotan moral yang disebabkan oleh pergaulan yang bebas serta penyalahgunaan media. Sebab modal utama mereka dalam membentengi diri dari gelombang bencana tersebut adalah tingkat intelektualitas, pemahaman manfaat, serta mudarat dari sebuah pergaulan dan media. Hal ini bisa memudahkan para remaja dan para pemuda dalam proses filtralisasi budaya, sehingga mereka terbebas dari taklid buta atau terbebas dari budaya ikut-ikutan. Profesor Dr. B.J. Habibie mengatakan setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yaitu lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang sangat ditakuti adalah lemah akhlak. Hadirin, jika 5 kelemahan tersebut melekat pada generasi-generasi remaja dan pemuda, maka bisa dipastikan mereka bukan sebagai pelopor pembangunan, melainkan sebagai virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Padahal hadirin, di negeri tercinta ini, sejarah sudah membuktikan sejak tahun 1908 pada masa kebangkitan nasional sampai detik-detik proklamasi dikumandangkan, berbagai organisasi persatuan seperti Trikoro Darmo, Jong Islam Tenbon, bahkan kita mengenal Dr. Sutomo, seorang tokoh karismatik. Mereka semua menjadi The Grand Old Man, istilah Bung Karno The Founding Father, pendiri penggerak yang mampu merebut suatu kemerdekaan. Sejarah tersebut mengajarkan kita selaku remaja dan pemuda agar mempunyai semangat juang yang tinggi serta tanggung jawab yang penuh pada kelangsungan nusa, bangsa, dan agama. Hadirin sekalian, oleh sebab itu, selaku remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, mari kita sing-singkan tangan, langkahkan kaki ke depan, bekerja, dan bekerja. Jika sikap ini yang diaplikasikan oleh remaja dan pemuda kita, maka Allah akan memberi keberkahan bagi bangsa kita tercinta ini. Setidaknya ada 5 olah yang harus kita kerjakan, yakni olah rasa agar iman melekat, olah rasio agar ilmu meningkat, olahraga agar badan sehat, olah usaha agar ekonomi kuat, dan olah kinerja agar produktivitas meningkat. Hadirin, jika 5 potensi tersebut melekat pada generasi penerus bangsa, maka sebagai generasi penerus bangsa dapat melanjutkan estafet perjuangan yang meraih prestasi gemilang pada masa yang akan datang. Hadirin sekalian, dari uraian tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa pemuda merupakan penerus estafet perjuangan bangsa, maka sebaiknya pemuda memiliki semangat juang yang tinggi serta tanggung jawab yang penuh pada kelangsungan nusa, bangsa, dan agama. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal hidayah wal inayah, afwan bila ghaya, syukran bila nihayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.